Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini tim Syiar Dalam Gelap telah berada di kawasan Gunung Patuha, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, atau lebih dikenal dengan nama Kawah Putih Ciwidey. Tak kami duga, ternyata sejarah Kawah Putih ini berkaitan dengan cerita gaib antara Pangeran Lodaya dan Sang Hyang Brajadharma. Sejarah yang diceritakan oleh Joyo Wiseso seolah mengungkit luka lama, sekaligus lukanya asal-usul pengislaman Pangeran Lodaya. Seperti apa cerita selengkapnya? Laut Merah. Tetap Syiar Dalam Gelap. Anda tinggal sebelum Kawah Putih itu terjadi atau setelah kawah itu terjadi atau terbentuk? Kalian tidak mengenal aku. Ya justru kita kenalan dulu. Datanganku ke sini untuk mencari Joyo Wiseso. Dan betul, Joyo Wiseso membawa pasukan Kera Putih ke Gunung Patuha ini. Siapa yang memerintahkan Joyo Wiseso? 9 Sanghyang. 9 Sanghyang. Oh, berarti Pangeran Lodaya masih bergabung dengan para Sanghyang. Jadi Pangeran Lodaya lawan tanding dengan Hasim Bahadur. Iya. Tapi kerajaannya itu ada di sini atau di Sancang pada waktu itu? Terangannya lebih Islam. Jadi yang mengislamkan Pangeran Lodaya. Ki gimana Ki? Ada nggak sangkut pautnya tempat ini sama Rahyang Jayadharma Ki? Ki, Aki tahu juga nggak sejarah? Bahwasanya dulu tempat ini dikuasai oleh kerajaan Pangeran Lodaya. Keur bareto geus ngomong. Pokona Gunung Pangkolotna di Jawa Barat ya Parahyangan. Kalau tadi menurut Joyo Wiseso itu salah satu penguasanya bernama Resi, dia dari Galunggung. Aki kenal dengan Jalasetra. Terus udah dikasih tahu sama Aki Lodaya nama aslinya siapa? Sesuai Aki Lodaya nama aslinya sesuai KTP siapa? Sang Hyang lah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Oke sahabat Syiar, insya Allah kita mau masukin Kang Arfa. Kang Arfa sini, Kang Arfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau masukin makhluk yang dulu pernah komunikasi di Jembatan Cirahong. Mudah-mudahan dia tahu sedikit banyak rahasia tentang Aki dan juga tentang Gunung Patuha ini. Oke? Gimana prosesnya dan informasi apa yang kita dapat? Ikuti terus di mediumisasi selanjutnya. Bismillah. Oke, Kang Pak. Sono. Oke. Kok tak asik sih? Ya nggak apa-apa lah. Ki Wongkok ya. Soalnya Anda siap ya? Agak dalam nih. Ya. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar saya berhadapan dengan Ki Bongkok? Iya, betul ya. Oke, terima kasih Anda telah hadir ke sini. Gimana kabarnya Ki Bongkok? Alhamdulillah. Ki Bongkok, tahu nggak lagi ada di mana ini? Di mana? Tuh, karena jadi ikutan bohong. Di mana ini? Gunung? Gunung Patuha ya? Betul? Ya? Iya kan, kalian tahu. Aki pernah kesini? Iya. Kapan terakhir kali Aki kesini? Ya? Selila. Oh iya, selila. Tapi setelah terjadinya kawah ini ya, atau sebelum? Setelah atau sebelum? Waduh, bahasa Sunda nih nggak paham ini. Oke, Ki. Kalau sejarah gunung ini, Aki tahu nggak? Sedikit aja. Sedikit aja informasi terkait Gunung Patuha ataupun Kawah Putih. Gimana, Ki? Mau nggak berbagi informasi sama saya, sama sahabat siar yang ada di sini? Kuring lalajo nonton. Kita nonton, saya nonton. Nonton. Ki, oke lah gini Ki. Ki, Aki kan kenal sama Rahyang Jaya Dharma Ki. Kaki muteran gini. Insya Allah. Ki, tempat ini ada sangkut pautnya nggak sama Rahyang Jaya Dharma Ki? Kok begitu Ki ekspresinya? Duh, susah nih, mau diri susah, nunduk susah. Masya Allah. Ikut jongkok. Pinggang, pantesan pinggangnya sakit, Arfa. Ki, gimana Ki? Ada nggak sangkut pautnya tempat ini sama Rahyang Jaya Dharma Ki? Ada ya? Kalau ada, apakah itu menyangkut terhadap bidadari? Bukan? Wah jauh. Ya? Wah jauh saya tamat. Naon eta? Moal? Tidak jauh. Oh, sekitaran itu ya? Awe wae. Oh, jadi masalah perempuan itu, Jaya Dharma ke sini. Aki tahu. Nggak tahu persis ya. Cuman yang jelas Jaya Dharma itu terkenal masalah awewe gitu. Waduh, Masya Allah. Sebagai teman dekat nggak nasehatin apa? Kalau perempuan itu nggak boleh dipermainkan hatinya. Masya Allah. Luar biasa. Setuju Pak Ustaz? Setuju. Sudah mana lah.
Jadi terserah dia. Dia memang orangnya seperti itu ya, karakternya ya. Sekehendak hatinya itu. Kan budak kuring oke. Oh, Udah keluar. iya. Kalau Aki sendiri tahu nggak sejarah tentang apa namanya Gunung Patuha atau Gunung Sepuh ini di lokasi ini? Aki pernah ke sini nggak? Pernah. Pernah tahu bahwasanya gunung ini dulu pernah menjadi keratonnya atau kerajaannya Pangeran Lodaya. Lerusnya. Masya Allah. Dan menyangkut keislaman Pangeran Lodaya juga, Ki. Aki tahu Pangeran Lodaya udah muslim kan? Tapi dengar cerita-cerita tentang itu enggak? Proses kemuslimannya itu? Enggak ya? Karena memang Aki tidak berdomisili di tempat ini ya. Di mana dia? Di daerah Kawali atau di mana? Daerah Kawali. Nyerahkan itu. Wah, ini Undangan ini. menarik ini. Emang ada apa di Kawali, Ki? Bisa can apal we ka ditu. Oh, apalah kalau misalnya bilang nggak apal mah. Tapi memang kita akan mengarah ke sana sih, karena Kawali itu menyangkut juga tentang keberadaan kerajaan tua juga di tanah Sunda ini. Iya, kerajaan Sunda Galuh. Betul Ki ya? Nantilah kita ngobrol-ngobrol masalah Kawali sama Aki Bongkok. Cuman memang kita manggil Aki itu dalam rangka untuk lebih mengetahui atau menguatkan tentang cerita yang beredar bahwasanya ada salah satu penguasa di gunung ini yang memang memiliki keterkaitan dengan Rahyang Jayadharma. Itu yang akan kita ungkap atau akan kita tanya nanti. Seperti itu. Aki bersedia? Nggak enak pasti sama Dharma ya. Maki Jarot nggak enak ya kalau mau cerita. Tanya we lah. Oh, Ya, tanya wae lah. sarua keneh atuh. Oke. Ya Allah. Cuman ada informasi nggak yang bisa Aki ceritakan ke kami ini seputar Gunung Patuha ini, Ki? Kuring mangan lala jauh. Oh, jadi Anda ngelihat. Anda pernah ngelihat apa di gunung ini? Kejadian-kejadian apa yang Anda pernah lihat? Nah gitu we lah. Ya, gitu. Ya gitu we lah. Tahu nggak, Ki? Pasti ada yang larang ini cerita nih. Iya. Karena karakter Aki itu tahu. Pertanyaan-pertanyaan saya kadang menjebak gitu. Seperti itu ya. Oke. Oke lah, Di, kalau gitu, Di. Oke, kalau mau cerita udahlah. Anda bisa kembali lagi untuk lalajo lah nonton kita di sini. Karena saya akan memanggil Rahyang Jayadharma juga dan bercerita tentang lokasi Gunung Patuha ini. Ada pesan nggak, Ki, sebelum pergi? Lakuan aja ditu. Ya, tidak gua lah. Oke lah, nanti Oke. kita akan coba jadwalkan untuk ke Kawali. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi ke sana. Tepatnya di mana? Di Astana Gedenya atau di mana? Kalau spot enaknya? Curug atau apa? Kuring ayana didinya. Didinya di mana? Astana Gede. Oke. Oke lah, kalau begitu. Kalau nggak ada yang ingin disampaikan lagi. Oke. Oke, Di. Atur nuhun, Ki. Guys, Gas. Mangga. Nggak ada goan lagi. Nuhun ya, Aki keluar. Bismillah. Oke, sahabat syiar, memang kita coba manggil Aki Bongkok ini salah satu tokoh yang menjadi kawan dekat Ki Jarot juga. Ternyata memang dia sendiri sepertinya nggak ada informasi yang bisa diceritakan oleh Aki Bongkok. Mungkin sungkan kali bahwasanya kita membicarakan tentang sisi-sisi lain dari
Rahyang Jaya Dharma. Malah disarankan kita untuk bertanya langsung kepada Ki Jarot. Tetapi ada satu dialog kita yang menarik bahwasanya Aki Bongkok ini memang bertempat tinggal di Astana Gede di Kawali, dan Ki Bongkok menunggu kehadiran tim Syiar Dalam Gelap dalam peliputan Kawali Astana Gede. Mudah-mudahan kita akan ke sana dan mengadakan kegiatan-kegiatan di sana yang menyangkut salah satu kerajaan Sunda tertua juga yang bernama Kerajaan Sunda Galuh. Ya, mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk mengadakan kegiatan di tempat sana. Baiklah sahabat Syiar, kita akan coba berdialog langsung dengan Ki Jarot. Kayaknya sih memang sosok Aki ini perlu kita tanya langsung tentang hal-hal yang menyangkut lokasi di Gunung Patuha ini, dan apakah juga Aki tahu mengenai keislaman Pangeran Lodaya oleh Hasyim Bahadur. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Sadi, mana Sadi? Oh, udah masuk, Masya Allah. Halo Ki. Belum. Nggak ada suara ayam ya? Siapa yang masukin Hendra? Hendra masukin ente. Ki Jarot. Oke lah. Boleh, boleh di. Oke, Katanya. siap. Mau dia. Anda megang kamera deh. Udah buruan. Ki, jangan bikin malu. Kok bisa ya? Ternyata bisa Hendra. Aduh Ki, Hendra. mana wae Ki? Namang Jang. Alhamdulillah damang. Tadi kenapa itu Hendra udah bisa masukin Aki? Masukinnya tepuk-tepuk. Oh gitu. Jangan Hebat bikin malu si Ki Hendra. begitu ngomong. Jangan Biasa si Hendra mah. begitu ya. Aduh. 14 derajat Ki. Nona, Apa? Suhu. suhu. Wah, dingin sama kayak waktu di Lawu itu 12 apa 13 gitu. Ah, biasa wae Jang. Oh, yang bener Ki. Itu biasa wae ieu mah. Biasa. Tadi Joyo Wiseso sampai menggigil ketika masuk ke tubuh Dian. Ini kenapa tubuh anak ini katanya getar-getar katanya. Can ibak meureun 2 poe. Siapa yang nggak mandi? Eta budak si empluk. Si Empluk. Sok we tanya, empluk geus ibak encan. Coba 2 nanti poe saya moal can tanya. ibak eta budak meureun. Masya Allah. Iya, tapi alhamdulillah tadi Wiseso datang dan kita ngobrol-ngobrol tentang Gunung Patuha atau Gunung Sepuh ini Ki. Terutama kita tadi banyak juga bercerita tentang salah sosok Batari Dewi Andini atau siapa itu. Wow. Cerita juga. Biasa wae Jo. Biasa. Tapi memang menarik Ki dari informasi yang disampaikan oleh Wiseso tadi. Ieu mah naon sih Jang? Asal unggal. Yen kos kieu awewe wae. Enggak Ki. Daerah tuh urang Jang. Ngabongkar-bongkar ah. Oh, kalau ngomong AWW di tempat ini eranya. Di belakang layar we cek si Hendra mah. Oh begitu ya wis, kita nanti ngobrol di belakang layar. Sebab memang apa ya? Di mana ada satu AWW, Aki ada sejarahnya di situ. Itu kan bingung jadinya kita. Ra. Dicatet. Sabraha awewe geus diungkap ku si Ujang. Aki kita sekarang mau ngeliput Gunung Patuha. Yang mana di salah satu situsnya itu ada nama situs Sunan Ibu. Gunung Patuha. Gunung Sepuh. Ini kan kita lagi ada di Kabupaten Bandung ini. Kawah Putih, Masya Allah Ki. Tadi siang kita ke sana Ki, Masya Allah.
Saya baru pertama itu ke Kawah Putih dan ngelihat keindahan alam di Kawah Putih. Gunung Patuha. Iya. Pernah dengar kan? Kahyang Patuha. Rahyang Patuha. Kahyang Patuha. Oh, Kahyang. Jadi ini tempat Rapat na Abah. Zaman Bareto. mana di sini? Tuh, di luhur. Oh, di puncak. Tempat tadi Ujang Diuk. Iya. Kerberang. Ada namanya tuh puncak apa ya? Di atas tuh yang paling tinggi itu. Puncak Sepuh ya? Gunung Sepuh itu mah. Puncak apa namanya itu? Itu memang disinyalir di situ ada satu situs namanya Sanghyang Buruan. Ayo buru. Oh, gitu kali ya. Meureun, Jang. Ngaburu naon? Buruan itu apa? Tadi dijelaskan pekarangan ya. Halaman, buruan itu halaman. Kos kieu we halaman. Ada ukuran kalau nggak salah 2 apa 3 hektar ya katanya. Oh itu mah kawah itu, kawah yang di atas. Sanu teu ibak 2 poe. Sekupluk. Eta anu ngobrol di ditu, Jang. Teu ibak 2 poe cenah. Oh, cenah simpluk. Seperti itu. Aki tahu juga nggak sejarah bahwasanya dulu tempat ini dikuasai oleh kerajaannya Pangeran Lodaya, Ki. Ternyata di sini, Ki. Dan tadi Jaya Wisesa juga cerita bahwasanya ada sebuah kejadian tragedi yang membuat Gunung Patuha itu sedikit meletus lah sehingga terjadi Kawah Putih yang saat ini bisa kita nikmatin. Apalagi tadi juga penyelenggara, perawat, pengelola daripada Kawah Putih memberikan kita izin untuk ke dalam, bahkan kita dikasih free gratis karena memang kita melakukan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bandung. Bahkan kita nih Ki dikasih kepercayaan untuk mengungkap situs-situs yang ada di Kabupaten Bandung yang lebih dari 100 situs dan insya Allah mendapatkan dukungan. Alhamdulillah, Jang. Iya, Ki. Karena memang Bandung ini banyak sekali situs-situsnya dan itu baru 60-an kalau nggak salah yang baru terungkap, Ki. Pan keur Bareto geus ngomong. Pokona gunung pangkolotna di Jawa Barat ye Parahyangan. Kahyang Patuha. Oh, termasuk gunung tertua juga ya. Apalagi kalau nggak salah ini ketinggian puncaknya itu sekitar 2.400 mdpl. 2.400? Iya, sudah 2.000 lebih ini. MDPL. MDPL teh naon, Jang? Mari bersama kita maju untuk meraih kesuksesan. MDPL. Apa? Maksudnya itu, Ki. Oh, cok si Ujang mari bersama mah. Tadi pane mah ulah ngalawan Pak Guru. Siap. Oh. Iya. Mari baju bersama. Maju bersama. Jadi meter di atas laut itu MDPL. 2 periode di MDPL. Permukaan laut ya. Jadi dihitung dari permukaan laut ini lebih dari 2.000. Kalau nggak salah 2.400 dalam catatan buku harian saya. Pantesan udaranya dingin ini, Ki. sejuk, Jang. Oh, sejuk ya, Masya Allah. Makanya tiis. Enggak sejuk, Ki. Saya udah mandi soalnya. Jangan sibak. Udah, makanya tiis. Didi teu ibak. Hendra teu ibak. Kok bisa tahu? Hah? Bisa tahu mereka Tanya, nggak wen teu arah ribak di kamari. Mandi. Nggak boleh fitnah, Ki. Hendra ibak teu. Isukan. Isukan. besok. Tadi pagi mandi dia, Ki. Tadi pagi Hendra mandi. Mandi. Dia salah kamar mandi kali. Atau salah rumah. Salah rumah kali, Ki. Emang Aki nungguin kamar mandi? Itu di nempo Hendra. Bu. Jadi apa nih, Ki, yang Aki bisa cerita tentang sejarah Patuha ini, Ki? Terutama situs-situs. Kalau tadi menurut Jaya Wisesa itu salah satu penguasanya bernama Resi, dia dari Galunggung. Aki kenal dengan Jala Setra. Resi Jala Setra. Katanya yang ngutus Braja Dharma itu.
untuk menjadi apa ya? Bukan penguasa ya, Pengganti. pengganti Lodaya. Jadi masuk ke Kabuyutan ini atau Keresian. Bentuknya ge sarua Jang, teu beda-beda jeung Galunggung. Mana ini? Tadi Ujang di luhur nempon teu asa-asa sarua. Iya, sedikit. Sebentar kelihatan puncaknya, habis itu hilang lagi. Hampir sama kayak di Galunggung. Tadi beurang mah karunya we, eueun nemponan naon. Terus Urang ka luhur. ngapain? Nempo Ujang ka luhur. Iya, sejalan, naik tangga. Urang mawa ieu we. Mawa hihit Jang. Hihit itu apaan? Hiber Kipas. gitu. Hiber naon? Eta naon Kabut. asap. Itu kan Allah, Ki, kejadian alam, Ki. Tah politik itu urang mah ngabantu Jang lain naon karunya dauh nemponan naon. Urang mah bari hihit we hareudang. Hareudang Jang. Urang Hareudang. mah keur diuk dina tetangkalan. Kieu we bari hihitan. Karunya Pantesan hujan tadi. politik Jang eta mah ti Gusti Allah lain ti urang. Wah. Iya. Ambil tiis pisan hujan teh. Oh, betul, Ki. Jadi malam ini juga terasanya sejuk karena tadi udah diguyur hujan lebat. Apalagi memang kita alhamdulillah walaupun sebentar tapi bisa menikmati keindahan Kawah Putih dari situs Sunan Ibu, Ki. Luar biasa itu. Siang aya nu pundung. Siapa itu? Siapa nu pundung? Ki Lodaya. Kenapa? Wah, yuk. Eta dek ngungkap urang cenah. Ngomong ka urang. Enggak, saya nggak ngungkap Lodaya. Gunung Patuha yang saya mau ungkap. Gunung Patuha, tapi pan ngungkap Ki Lodaya. Kan saya nggak tahu. Urang kepala lau, urang kayak pegat barabe Jang. Apaan nu pegat? Punya pamajikan. Dari uang kayak amun urang titah pegat. Dari pundung Jang. Oh, jadi Aki Lodaya itu mertua Aki? Aki mertua. Oh, Aki mertua. Oke. Terus akhirnya apa yang Aki sampaikan ke Pangeran Lodaya ini? Cek urang mah ngomong, "Henteu naon, ieu mah apa? Tibang carita-carita ngarol ngidul weh." Geus kitu. Paling ge nanya-nanya kumaha keur zaman Bareto. Aki asup Islam. Kayak paling ge nanya cenah. Namina Aki saha gitu. Aki Lodaya. Ki Lodaya Namanya. Tadi Tadi lupa saya nanya. Aki Lodaya aslinya siapa namanya? Terus udah dikasih tahu sama Aki Lodaya nama aslinya siapa? Sesuai Saha? Aki Lodaya nama aslinya sesuai KTP siapa? sesuai KTP. Oh, ini nama aslinya. Sanghyang apa gitu? Sanghyang Lalaroga Kusuma Diraga. Sanghyang Mangkana ari sekolah teh didangu. Tangga salaunan ngomong Jang. Sanghyang Lalaroga Kusuma Diraga. Tuh, nama aslinya itu. Kudu 2 kali maneh mah. Biasanya eta teh tuh kitu tuh. Bangsa Ujang pan kudu diingetkeun wae. Sakali mah enggeus didangu. Masya Allah. Oh, itu nama aslinya ya. Tinggal yang belum kita tahu itu nama asli Astadewa ini belum kita. Moal urang mah moal. Ujang nanya we sorangan ke Abah. Ulah ka urang. Tapi emang Abah mau itu ditanya-tanya gitu. Di medium. Hayang meureun. Geus eta, geus naon teh? Geus boga anak, geus viral cenah. Urang geus viral Jang di alam jin. Naon Ra? Namina teh Ra? Trending topiknya Ra. Rahyang Jaya Dharma kabeuki awewe. Ulah si Ujang barabe. Masya Allah. Jadi udah trending topik Aki ini. Kamana we urang nu diungkap.
cek si Awah sok sia di Lebok. Makana keur ngorakeun ulah beuki awewe tuh diungkap-ungkap sia kitu. Makana jang geus jang. Ieu mah geus. Ya kan kita ngungkap patuha. Patuha ujung-ujungna awewe deui. Kayak ngungkap Dewi Andini. Kita Tadi ujang geus ngomong. Tapi saya nggak akan ungkap Dewi Andini itu siapa, Ki. Saya nggak akan ungkap itu. Biarkan misteri tetap menjadi misteri. Ya, Ki. Cuma, Ra. Mana mah? Namun, bukan cuma ini. Namun, Tuh. ketika ada satu tempat yang berkaitan dengan Dewi Andini, kita akan gali itu. Terutama Setupa Tenggang. Besok kita akan ke sana. Ra. Balik. Pagawean mana encan anggeus Ra loba keneh. Geus balik Ra. Katanya ada hubungannya sama Dewi Andini itu. Setupa Tenggang. Asmara deui wae ieu mah. Enggak, kita nggak akan ungkap Aki, kita akan ungkap Kuncung Hideung. Eta deui. Kenapa emang, Ki? Henteu kamari geus olahraga jeung si Hideung. Kapan itu? Ah, Yang habis liputan dari Cibinong. oh olahraga kita ulah ieu ngalewe-ngalewean wae. Diapain itu, Ki? Henteu olahraga hungkul jang. Sajurus dua jurus. Terus Aki menang. Ah. Alhamdulillah jang. Wow, yang bener. Besok saya tanya nanti. Sama si Hideung. Ah, Masya Allah. uncan muslimah gampang jang elehna. Oh gitu. Emang ada perbedaan ketika kita berhadapan dengan Muslim sama berhadapan dengan yang belum Muslim? Beda jang. Hmm. Bacaan we ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, mereka panas ya. Oh, Katanya itu bentuknya cahaya, Ki. Ketika kita baca ayat-ayat Quran, Ki, bagi mereka itu. oh. Eta saha nu sarenya meuni kadangu pisan. Astagfirullah. Kenapa? Geus sabaraha poe teu sare eta budak. Mending krorokokoko. Ujang teh ngadenge? Enggak. Hah? Suara ayam. Saya nggak denger ya. Ra teu ngadenge Ra. Kadangu. Tapi saya nggak denger ya. Oh, meuni banter pisan. Leutikan saeutik. Bisa. Lepi mah beda tuh kos kieu lepi mah. Seperti itu, Ki, ya. Terus apa nih Aki bisa ceritakan tentang Kawah Putih atau Gunung Patuha? Tapi yang jelas Aki Lodaya nggak apa-apa kan kita bercerita tentang jati dirinya dulunya itu ribuan tahun yang lalu. Mending we nanya sorangan jang ka Aki Lodaya. Nggak enak juga, Ki. Saya waktu itu juga sempat nanya siapa yang mengislamkan Aki Lodaya, tapi Aki nggak dijawab. Nu ngislamkeun Aki Lodaya, Mm-mm. babaturan Ujang di Laut Beureum. Iya, tadi udah diceritain sama Dewi Sesa. Tah eta geus. Nanya ka urang. Nah, sarua Hasim Badur. Simbadul. Tapi sebelum itu mereka tempur itu. Oh, jang paciweuk. Itu berapa lama itu mereka tempur itu? Hah? Berapa lama? Aya meureun di bangsa Ujang mah 2 tahunan mah. Masuk. Teu anggeus-anggeus. Masya Allah. Itu semua pusaka Aki dikeluarin gitu. Eta teh keur Aki Lodaya. Masih kene pren jeung si Baruna jang. Oh, masih pren itu ya. Oh, panglimana Baruna. Hmm. Pangharupna nu beuki pasea. Nah eta. Iya, emosinya tinggi berarti dulu ya, Lodaya itu ya. Makanya ketika Laut Merah menyerang kidul mungkin Aki Lodaya nggak terima itu. Kan sempat kita pernah menceritakan bahwasanya ketika pantai selatan ini merambah ke Sumatera itu kan digempur habis sama Laut Merah sampai ke gerbang di Cilacap itu, pantai Cilacap.
Mungkin Aki Lodaya nggak terima kali itu. Adanya penggempuran sampai wilayah selatan Pulau Jawa. Tah ka Cilacap teh ka gunung eta jang, ka gunung naon teh Serandil. Serandil. Oh, oke. Berarti pertempuran mereka itu berpengaruh kepada alam nggak itu? Antara Lodaya dengan Hasim Bahadur pada waktu itu, Ki? Kayak ngomong eta mah ti Gusti Allah. Iya, Jang. betul, politik. Ki. Tuh. Ya heeh. Aya we sangkut-sangkut nama. Ada ya, jergal-jergulnya itu ya. Dan pertempuran itu di mana sih tuh, Ki? Naonna Itu Lodaya dengan Hasim Bahadur. Apa di ujung kulon itu? pertempuran anak Mm-mm. ujung kulon Palembang dieu saeutik jang. Oh, jadi nggak di ujung bener ya? Ka naon teh? Nu ka ujung kulon Palembang ka selatan saeutik Heeh. anu disebut nama ayeuna Pelabuhan Ratu. Oh, Sukabumi. Masya Allah. Pelabuhan Road. Oh iya. Dan yang paling unik itu Hasim Bahadur cuman menggunakan batang kayu doang. Yang dibacakan ayat-ayat itu bisa nyabet Aki Lodaya itu. Cuman sayangnya nggak ditanya sih ayat apa itu yang dibaca. Ayat nu utama ayat Al-Qur'an jang. Nu ayat pertama. Nu juz kahiji. Al-Fatihah dong itu. Eta senjata pamungkas jang Senjata pamungkas. di seluruh ayatnya. Eta pamungkasna. Cek Hasim Bahadur teh ngomong. Pokoknya mah pamungkasna eta. Kabehanana aya di eta jerona. Bangsa manusia, bangsa urang aya di dinya eta. Di Al-Fatihah itu ya. Berarti kita harus gali lebih dalam ini. Mana-mana surah Al-Fatihah. Masya Allah. Luar biasa itu berarti ya. Tapi ya memang apa ya, sejarah perjalanan makhluk-makhluk gaib itu di Pulau Jawa memang sangat-sangat luar biasa, Ki. Apalagi sedikit banyaknya itu kita mulai ungkap lah begitu. Sedikit. Pokoknya mah keur zaman informasinya. Bareto mah jang ya. Ieu mah zaman Bareto. Mm-mm. Pokoknya mah ti abad kahiji tepi ka salapan Mm-mm. nya ieu mah nyatu jang. Gundukanna nyatu. Oh, nyatu sebelum meledak itu. Ti ieu gunung Kahiyang Patuha Iya. terus nu kamari ujang di naon teh Tangkuban Perahu Mm-mm. sarua. Oh, sama juga ya. Masya Allah. Luar biasa itu berarti ya. Terus ada cerita apa lagi nih di Patuha, Ki? Selain itu, Ki, ada yang ingin Aki sampaikan lagi? Carita geus jang. Udah ya. Tadi Aki merhatiin kita waktu saya berdialog dengan Jawi Sesa. Urang Mm-mm. embungeun urang ti tangga jauh. Oh, malu kali ya Jawi Sesa ya. Naon teh asa era Hmm. asa era cenah. Geus mana mah ka ditu we. Oh, seperti itu. Aya nu seuri jang. Oh, kan itu manuk itu. Manuk. Manuk. Oh, Terus? urang titah ngajauh itu di Ngajauh, luhur. Naon eta? Astagfirullahaladzim. Ruas urang euy. Sak kedut aya wae. Awak geus gede sabedawang kitu. Ngaruaskeun. Jadi seperti Untung teu copot urang. apa nah? Heueuh reuas jang. Oh, nggak apa-apa, Ki. Berarti Aki masih normal. Endra, ada yang mau ditanya? Didi? Aki kenal dengan istilah domba lukitan? Lukutan. Domba Lukutan yang menjadi mitos masyarakat di Kawah Putih. Katanya banyak sosok domba itu.
amun aya domba Hmm? asapna loba. Hmm. Mun di Marapi mah kudus gembel jang. Oh begitu. Amun eta aya Mm-mm. asapna loba. Itu sebangsa jin atau apa itu? Atau memang hanya asap yang berubah wujud menjadi domba apa gimana? Heeh, kebetulan we asap kos abah kamari lewat kos nyieun asap jang. Awan ya tamah Nya heueuh awan ti naon? di air. Di air jang geus kos asap jang sarua. Jadi itu hanya mitos saja ya domba lukutan itu ya. Keur keluar. Ti tadi loba nu ngaruaskeun urang sia ngagonggong wae. Untung koe disangkut-sangkutkeun aya aki jarot ngagonggong guguk. Itu nya jang. Kalau ada suara anjing malam hari itu ada setan di atas Ki. Maka kita disunahkan baca ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dia tuh ngeliat setan itu. Tuh. Setannya Jurignya nggak tahu yang di sini atau yang di atas setannya itu. dihandap meureun. Tempat ieu Cuman mah itu anjing hutan. tempat ieu mah geus loba nu aneh-aneh jang. Tapi memang masih banyak hewan-hewan liar Ki. Harimau, macan tutul ada, macan kumbang ada di sini. Kijang, Loba babi, keneh. banyak di sini. Heeh, dirawat, dijaga. Ulah diburu. Iyalah, bahaya kalau diburu itu nanti makanannya habis, macan pada turun gunung. Repot kita juga yang ini. Ayeuna ngadaharan bangsa ujang. Iya. Masya Allah. Oke. Besok kita rencana nih mau liputan di situ Patenggang Ki. Aki satu komando ya ikut hadir. Karena saya pengen juga ngungkap tentang Setu Patenggang itu ada kejadian apa, ada sejarah apa di situ. Satu komando jang. Satu ya. Tapi tong pundung. Moal jang. Ungkap we, ungkap. Ya kebetulan berdekatan dan katanya juga ada sangkut paut antara Gunung Patuha dengan Situ Patenggang. Tapi tenang, saya nggak akan panggil Kunjung Hideng, nggak akan saya panggil. Kecuali dia datang sendiri. Kajen, moal ka mana-mana. Geus di eta jang, manehna geus ngieun perjanjian moal ka mana-mana. Oh jadi nggak akan ke sini? Moal. Oke. Sip lah kalau begitu. Oke, Hendra ada yang mau ditanya? Hendra geus Iya. tunduh. Durasi? Oke, bentar lagi mau ajan maghrib ini. Ah, maghrib, subuh jang. Subuh. Geus 3:30 di. Waktu cepat berlalunya di. Dimanfaatkeun nya jang waktu teh nya jang. Iya harus lah itu. Rindu. Wah. Didi rindu ka Aki moal. Didi rindu ka saha? Ka Aki. Ka nu di imah atuh di. Oh iya, itu mah nomor 1 Ki. Heeh. Ulah ka urang. Rindu ke Dewi Andini. Iya. Nama istri Anda Andini emang Ki. Oh, ah, Bidan Andini. mung ah. Bidan Andini. Hebat di. Ini udah berapa bulan? Alhamdulillah. Oh iya, Geus udah eta ada. jang. Udah tahrim. Oke, sahabat siar. Aki ada yang lagi ingin disampaikan nggak? Nyampe ke naon nya? Nya geus urang wae nu diungkap. Enggak Pokona tentang mah, Patuha, tentang Patuha. Eta nya Kahiyang Patuha. Eta teh tempat rapatna keur zaman Bareto. Salapan Sang Hyang. Iya, jadi Eta tokoh-tokoh tua ya. eta non teh Braja Dharma. Kabehanana ta Antari Kusuma. Amun di rapat teh di dieu kan teu jauh ka selatan. Iya. Ye gunung pang luhurna ti zaman Bareto mah luhur pisan jang. Mana ini ya? Wow, leuwih nu urut Pasya Aki Lodaya jeung Hasim Bahadur loba nu kapupeus. Terutama itu perang juga itu antara Braja Dharma dengan Aki Lodaya. Waktu ketahuan Aki Lodaya udah muslim, diserang karena perintahnya Abah itu Astadewa untuk mengusir Pangeran Lodaya dari kekuasaan Gunung Patuha.
Tah, eta 15 diusir tuh. ti dieu akhirna ka Sancang. Iya, kesancang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Eta teh Jang, karena naon? Hmm, Urut eta geus janji geus asup ka Islam, embung komunikasi jeung bangsa manusia. Tapi kamari geus kabablasan. kok bisa kebablasan? Geus ngomong ke Hasim Bahadur, geus waktuna. Diungkapnya. Heeh. Bumi ieu moal lila. Masya Allah. Waktuna ngaluruskeun bangsa manusia anu geus kasesat, anu percaya ka buhun-buhun. Gitu. Oke. Iya. Dan dulu juga ini masuk apa kekuasaannya kerajaan Sunda ya. Kerajaan Sunda itu kan termasuk kerajaan tertua di Jawa Barat nih. Oh, Jang. Sebelum pecah menjadi Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Oke, ada lagi yang ingin Aki sampaikan? Geus, Jang. Udah ya, itu aja. Saya mau closing dulu. Closing. Atau Aki yang mau closing? Bung ujang wae. Urang Oke. closing kayak ujung-ujungna Andini. Andini. Di. Oke, sahabat siar, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Syukur alhamdulillah dengan kedatangan Jaya Wisesa, setidak-tidaknya kita mengetahui sejarah tentang Kawah Putih, Gunung Patuha, dan juga salah satu tokoh tertua di tanah Jawa ini yaitu Sang Hyang Bodaya. Ho. Sang Hyang Lalajo Kusuma Diraja. Lalajo naon, Jang? Lalajo titip piletik. Apa sih? Hah? Lala? Saha? Pokok Kusuma Diraganya tahu. Lalajo Ayo, ini. sok. Saha? Hah? Saha, Jo? Lalagra. Lalagra. Lagrag sia. Lalagra. Ayo, sok. Lalaja. Saha? Hah? Lalagra. Hiji-hiji nu ngomong. Lalawora. Mane nu ngalalawora? Aya wae. Laraga Kusuma Dilaga. Saha? Laraga. Laraga Kusuma Dilaga. Lala. Raga. Laraga. Raga. Meni hese mane ngomong. Lalaga Kusuma Diraga. Lalagra Kusuma Diraga. Dilaga. Oke, Sang Hyang Lalagra Kusuma Diraja. Geus, Jang. Geus tunduh ujang. Iya, pokoknya seperti Beres itulah. ieu salat sare. Oke, Heeh. amin. Di daguan isukan di situ Patenggang. Oke, sip lah kalau begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi sedikit banyaknya juga mengenai tokoh itu. Tadi ada penjelasan dengan Rahyang Jaya Wisesa. Syukur alhamdulillah kita mendapatkan adanya keterkaitan antara cerita dari juru pelihara Kawah Putih dengan apa yang diceritakan oleh Rahyang Jaya Wisesa. Mudah-mudahan episode kali ini memberikan satu manfaat informasi kepada kita khususnya tentang sejarah Tatar Sunda yang pernah terjadi di sekitaran Gunung Sepuh ini. Aya nuhun, aya mana, Jang? Naon tah? Amun kaluhur, kasunan ibu, ulah minta-minta, Oh gitu. ulah ngadoana naon. Eta geus diingetkeun. Oke. Tiap kilo daya, Oke. ulah minta naon, minta maka Gusti Allah. Oke. Eta moal diturutan kumaha ge. Oke. Sahabat siar, mari kita jadikan ibadah-ibadah kita terus. itu ikhlas karena Allah. Doa-doa kita ditujukan langsung kepada Allah, bukan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat atau tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan-keutamaan, kecuali tempat-tempat yang memang Rasul telah tetapkan keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan tayangan ini membawa manfaat, memberikan edukasi kepada kita tentang seputar sejarah yang mana kita sebagai bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sunda lebih mengetahui tentang kebudayaan ataupun sejarah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.
Tetap siar jero poek. Belum kan saya belum. Oh, encanyak. Tetap di Siar di jero poek. siar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Siap, Jang. Udah keluar ini. Udah iki. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Pegangin di awal. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.